Kalau undang-undang ASN jelas 3 jam setelah pelantikan wajib diberikan petikan dan penempatan. Mau itu ada jabatannya, mau itu tidak ada. Jadi aturan. Kalau yang lain mungkin dapat kita berbicara aturan. Itu aturannya. Kita persoalan jadi staf, resiko PNS. Memang jabatan kan bukan pusaka kan. Tapi ketika kita ditempatkan jelas. Nah, sekarang sudah di bulan Maret ini baru keluar SK penempatan kami. Berarti 2 bulan yang lalu kami yang dirugikan atau negara yang dirugikan. Tidak menjalankan tugas. Nah, ini harus dijawabkan kita secara teknis, Pak. Bukan siapa tahu masih dipakai lah. Ya, tolong ini dijawab. bukan memang ini daerahnya satu orang. Ini Indonesia. Karena Bapak Ibu sebagai penanggung jawab teknis. Iya. Itu juga 50. Tidak jawab dulu. Bagaimana tadi jawabannya itu Pak Kabit dengan Iya. Nargis? Kenapa bisa SK baru terlambat sampai 3 bulan? Berarti kan ini kita masih bisa asumsi kita masih mendapat tunjangan. Iya, kalau kita menuntut di sana itu bisa kita dibayarkan tunjangan itu di bawah. Dan Ibu Nargis kan ada waktu Pasekda terima kami. Pasekda mengatakan terakhir dia terima dan ada rekamannya sudah dikirim juga. Terakhir dia parah. Mudah-mudahan ini Sekda dia tahu. Kalau dia tidak tahu, ya. Pak, tidak mungkin Pak Bupati mau tanda tangan kalau saya tidak lewati Pak Sekda. Sekda. Oh, berarti Pak Sekda kita ya jawabannya kita ya. Nanti diklarifikasi ya, dihukum ya bahwa Pak Sekda tahu ini. Bulan Maret kemarin kita suruh parab kan? Bulan Maret. Lah, kan Pak Sekda sudah katakan di depannya kita terakhir itu SK. Ya, waktu kita menghadap. Waktu ada. kita bawakan mau tanda tangan dia tidak mau mi. Dan dia kasih tahu kita tidak akan lagi ada provinsi SK keluar. Karena kita sudah tahu salah, berbenturan dihukum itu direkam. Pak Pujiono juga sudah mengatakan minggu lalu baru dia tanda tangan, itu pun udah ditelepon penting. Dia tanda tangan jawabannya karena sudah tanda tangan bupati. Sehingga dia tanda tangan. Saya bilang salah itu sebagai orang hukum, koreksi hukum. Jangan bupati kan tidak mungkin membaca telaah, tapi di orang hukum kan masing-masing ada tugasnya. Sekarang pertanyaan yang paling krusial. Kenapa bisa SK nanti di bulan Maret dia keluar? Jawabkan kita secara teknis. Tidak mungkin kami bicara di pasar. Kan Januari kita nonjokkan. Tentunya ada penempatan atau tidak ada penempatan. Kita ini sudah ASN harus siap dimanapun. Iya. Ketika kita dianggap tidak mampu ya ditempatkan di staf. Berarti memang otak kami di staf. Tapi penempatannya harus jelas. Malah di ASN kalau saya baca undang-undangnya jelas sekali 3 jam setelah pelantikan wajib menerima petikan atau pemberitahuan secara langsung. Apa jawabannya ini? Minta tolong Pak Kabit dengan Bu Kasubit. Tidak bisa memberikan jawaban. Nah, ya, tidak bisa memberikan jawaban. Berarti tidak apa-apa kan? berarti Bapak tidak paham. Bukan tidak paham Pak. Iya. Ya, Terus apa? ya. Cuman kami di sini Mungkin ada perintah. perintah. Enggak ya, Pak. Gimana nih? Mana Mas Lulin? Artinya begini, kita kan ini begini. Kita datang di semua keluarga. Kita SN, satu Korsa, kedua Deohai. Kita Ada perlu yang saya bantu? di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oh, diam dulu. Halo. Kita di Sulawesi Tenggara ini. Yang kita pengen, artinya dudukanlah itu aturan secara benar supaya pimpinan daerah kita tambah disegani di mana-mana. Tapi kalau dia keluar kayak begini, kita kan ini semua banyak, ratusan orang yang punya rasa sama. Jadi kalau jawaban dia tidak bisa menjawab, lantas siapa yang produknya ini? Saya kira di BKD itu yang inilah yang mengawal kita. Produknya. Apa jawaban kami lusa kalau datang dari Komisi ASN? Baru kita tadi Ibu sempat katakan ini siapa tahu kita masih dipakai lah. Perlu di ASN dilindungi. di analisis. Mau dipensiunkan saja jelas, mau dinonjolkan saja jelas. Jadi saya tanya toh. Jadi penjelasan secara teknis ini kan penanggung jawab tiga ini Bupati sebagai pembina kepegawaian, Sekda sebagai ketua tim Baperjakat, dan BKD sebagai pembina teknis, arti pelaksana teknis, toh di bidang ini Baperjakat. Terus sejauh mana pengetahuan Anda tentang masalah teknis ini? Coba tolong jawab karena itu tulisan TMT-nya itu tidak ditulis begitu saja. Iya. Ada konsekuensi hukumnya itu. Artinya kan kita lebih bijaksana. Karena begini, Iya. kalau kita membuat katakan ini yang jelas ini SK Bupati, berarti produk hukum ini.
Dan ini juga apa yang diterbitkan ini yang jelasnya konsekuensi hukumnya ada dan apa namanya diikuti dengan penggunaan dana terkait dengan tunjangan. TMT itu diikuti dengan tunjangan hak pegawai negeri dan kewajiban pegawai negeri PNS ASN. Itu yang perlu dijelaskan supaya kita tahu. Iya, kalau misalnya sekarang yang sudah jelas tanggal 4, tanggal 3 kita di non job. Januari. Kemudian tanggal 4. Kemudian selama ini kami tuh kalau tuh berarti kami disalahkan. Tuh sampai hari ini kami belum pegang SK, baru kali ini kami lihat SK-nya. Ya itu berarti kami makan gaji buta selama kurang lebih hampir 3 bulan ini. Tuh bisa kami dituntut. Tetapi sebelum kami dituntut kami juga tuntut bahwa kami tidak pernah pegang SK. Dan SK itu yang pertama kami dipegang di tanggal 23 diterima oleh Pak Hasran. Itu tidak ada TMT-nya, tidak ada tanggalnya. Yang kami diberikan dari uang asisten itu malah kosong. Kosong, masih ada di mobil saya. Tidak ada tanggal, tidak ada. Ini ditulis lagi. Dan sudah diiakan oleh Kabak Hukum. Kabak Hukum kita rekam. Dia mengatakan dia tanda tangan itu 4 hari yang lalu sekarang. 4 hari yang lalu itu pun dari telepon. Dia tanda tangan karena sudah ada bupati. Hanya kita bilang nggak sebagai orang hukum harusnya telaahnya harus lebih tajam. Karena ini kan harus merujuk pelantikan. Di sini tidak ada konsiderannya. Saya sering buat ini perda. Jadi kita sudah lihat besar sekali ini. Jadi sekarang kan banyak Pak Kabit tadi bahwa tidak bisa dijawab. Bu Kasubit juga tidak bisa dijawab, Bu Narlis. Jadi orang teknis saja tidak bisa jawab apalagi kita. Saya kira begini, kesimpulan bagi saya yang jelas orang-orang di BKD ini tidak tahu aturan, tidak tahu aturan ini tentang SK kepegawaian di sini di Konawe Selatan. Oleh karena itu mungkin sesuai dengan rekomendasi ASN itu harus disekolahkan. Harus disekolahkan, tidak bisa tidak. Kemudian kan tanggalnya kita klarifikasi sama pangkat-pangkatnya teman, sama NIP-nya. NIP yang lama sudah tidak berlaku sejak turunnya pegawai itu. Jadi semua kan sudah terdaftar. Kita buka pun semua di EPNS kita. Sudah cocok pangkatnya, Pak. Pangkatnya tidak ada masalah. Dan hari ini kami terima, kita tidak berlaku 04, kami tidak akan akui. Yang kami akui adalah tanggal sekian. Yang kita akui, yang kita terima itu tidak ada tanggalnya. Tanda terima saja. Hari ini kita terima. Tidak apa-apa, kita staf. Bersedia ditempatkan di mana saja, di Papua saja kita mau. Tapi artinya aturan lah. Dibuatkan saja nanti tanda terima. Jangan kayak begini. Kemudian SK ini Pak Kabit kenapa belum semua? Masih banyak nama teman-teman kemarin yang kita satu mutasi rotasi dan tidak semua masuk di sini. Apa masalahnya sampai tidak masuk lagi semua? Ada beberapa orang. Selon tiga. Masih banyak yang belum. Malah menduduki Kabak kemarin. Dilupa. Wah, kalau ini dilupa database-nya kita di mana? Yang jelas begini Pak Pasran. Kalau saya lihat ini mereka tidak mengacu database yang terakhir. Mereka saya lihat 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu malah. Karena begini, saya punya NIP 08 itu pertanian sudah 3 tahun yang lalu saya tidak pernah pakai di kepegawaian. Sudah sesuai dengan NIP baru sekarang. Sekarang dia muncul di SK itu. Nah, kemudian istri saya, kepala Ibu Harmina, kepala bidang di sosial, itu golongannya golongan 4A, ditulis itu golongan 3D. Ya, berarti itu nyatanya berarti 3 tahun yang lalu itu data. Sehingga ini data MIU ini, janganlah, tidak usah kita pakai data yang sekarang ini. Cari database, lapor database. Enggak, tapi gini Pak, kita kan harus mendengarkan penjelasan daripada mereka. Toh dengan adanya saya ini kan. Ya itulah. Katanya ini keterangan dari saya tentang apa yang saya alami dengan Ibu. Ya silakan. Tolong dijelaskan. Ya silakan. Bagaimana menurut Pak Kabit kalau data memang itu yang kita sedang perbaiki, tapi lumayan data kita yang database kita ini selalu saja Tapi begini Pak Kabit, ketika terjadi itu pelantikan, kita mengacu teduh data urut kepangkatan, kemudian database kepegawaian sehingga menempatkan orang tidak kembang ini tidak salah pangkatnya dan jabatannya jelas dia disimpan di mana. Kalau ini tadi jawabannya kita berarti yang kemarin itu diadakan pelantikan asal menempatkan. Terkesan. Dan hari ini mungkin Pak Kabit kami kebetulan agak rame ini karena diundang Pak Sekda lagi pertemuan kedua.
dalam rangka evaluasi KSN. Kita ini datang bukan karena jabatan, bukan, tapi amanah undang-undang. Kita tidak berani juga ke sini, malu kita ke sini kalau sudah dinonjok baru kita mau ke sini, tapi kan undang-undang mengembalikan kami. Dan kami mempertanyakan ini. Berdasarkan SK yang jadi mungkin hari ini yang kita akui SK yang kita terima per tanggal sekarang. Iya. Jadi buatkan kami tanda terima SK. 04-nya kami tidak akui. Kalau 04-nya kasihkan kami 1 minggu paling lambat sesudah pelantikan. Iya. Dan ini sekda sudah ada rekamannya, Pak Pujono juga sudah ada rekamannya. Kasihan kita punya kepala daerah nanti. Kan ini sudah lihat kemarin rekomendasi terakhir kan, dilanjutkan ke Saber Pungli dan KPK. Jadi ini perbaikan mungkin Pak Kabit. Kita tidak menjas Bapak akan menjalankan fungsi juga. Kami juga menjalankan fungsi kami adalah mempertanyakan hal-hal yang perlu diperbaiki dibenahi untuk daerah kita. Kita tidak saling menyalahkan menganalisis. Ini kan sama aja, saya juga pernah jadi staf. Berat juga jadi sama staf. aja semuanya kita yang lalui masalah-masalah itu juga. Artinya jangan sampai produk ini dia keluar, kasihan. Dan kami masih pegang fotokopian yang belum ada nomornya. Dan Pak Pujono aminkan. Kami menghadap Pak Pujono. Dia jelaskan kronologisnya kenapa dia tanda tangan salinannya. Yang salin. Tolong kita bikinkan Nana. Ya. Tanda terima saja. Tanda terima saja. Mana minta SK-nya? Ani tanda terima Ani. Ya. Bagikan teman-teman tuh sekarang nanti bulan Iya. Ya daftar. Setiap SK yang diterima tuh Setiap orang. kita dikasih tanda terima.